tepatnya masih di bulan Januari ini di awal tahun 2024 gitu. Ternyata kita berdua nggak kerasa ya apa bulan Januari sudah mau berakhir ya. Kamu ngerasa Januari lama apa bentar? Sebentar banget. Bentar banget kan ya? Bentar banget. Habis ini terus kita puasaan lagi kan, aduh seru banget. Terus ternyata Nisrina ulang tahun. Iya, happy birthday to you. Happy birthday to me. Udah selesai. Kita umur 24, sudah waktunya ingat akhirat. Kita umur 24. Iya, of course aku juga 24. Sorry, aku stuck di 17, Ding. Lupa banget. Makanya aku nggak perlu mikirin karir yang settle. Aku pengen stuck di 17 aja. Aku nggak mau. Udah boleh. Aku nggak mau disuruh mikirin karir yang settle, tabungan yang banyak, pusing. Wanita itu diciptakan sebenarnya itu padahal untuk nompo duit loh. Ya, bukan nyari untuk duit sendiri. nyari duit. Kenapa nasib kita selalu mencari uang? Ya nggak apa, berarti diberi kelebihan tenaga untuk cari uang. Nggak apa-apa. Oke, it's Nggak okay, apa. It's Kincana. okay. Yes. Dan hari ini di awal minggu ini kita kedatangan tamu yang spesial yang ternyata sebelumnya kita juga pernah ketemu dengan salah satu narasumber yang pernah Tapi kita tuh lupa karena biasa kita tuh punya penyakit yang namanya short term memories ya. Tapi sampai sekarang aku masih inget sama kenapa aku tuh suruh pulang aja. Mikmu loput aja gilanya. Oh iya maaf. Maaf. Kamu kayak nggak pernah siaran aja. Kenapa? Tapi aku masih ingat sama produknya. Lah aku juga masih ingat kan aku sempat foto sama produknya. Kita terlalu banyak ketemu Lelaki ya. Terlalu banyak lelaki yang datang dalam kehidupan kita dan ya akhirnya begitulah. Yang diingat cuma yang menyakiti. Yang menyakiti padahal yang luar biasa lebih banyak ya. Dan di sini kita datangan Mas Rian dan Mas Akbar. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Dari Skariga Official. Skariga itu apa sih, Mas? SMK PGRI 3. Oh, SMK PGRI 3. Singkatannya Skariga. Betul. Kayak ini ya, kayak apa namanya? Production house Iya, gitu ya namanya. Iya, namanya kayak nama PH. SMK PGRI 3. Ini lokasinya ada di mana? Di Telokomas, Kota Malang. Tetanggaan sama aku dong. Ini yang itu tagline-nya sukses by gondol. Oh iya. Iya betul. Lu Karena kok semua Iya soalnya biasa punya cowok di sana. Guru apa muridnya? Muridnya lah. Gila gurunya. Jadi katanya semua cowok-cowok yang di situ tuh harus itu ya. Ya, rapi lah. Tapi Potongannya tuh rata-rata plontos gitu loh ya. Oh, Gundul gitu. kenapa kok ada peraturan seperti itu? Ya memang ada standarnya lah supaya nanti mereka terbiasa kalau di perusahaan itu nggak sampai apa ya. Oh. Gondrong-gondrong gitu. Ya harus rapi. Itu dari awal masuk di Skariga sampai akhirnya lulus harus potongan rapi gitu atau Betul. nanti kelas 3 ya udah ada kebebasan sedikit lah gitu. Nggak sampai mereka benar-benar dinyatakan lulus sih. Wah. Sekalian jadi TNI aja. Iya. Iya potongannya itu rata-rata potongan-potongan yang 321 itu loh. Iya. Betul. 210 tepatnya. Oh ya, 210 ya. 210 kayak gimana? Kosongnya di sini. Bilang mikir soalnya. kayak Wiro Sableng. Oke. Kalau di Skariga sendiri ini kan SMK, berarti Iya. jurusannya kan bermacam-macam. Betul. Di Skariga sendiri ada jurusan apa aja itu? Jurusannya banyak sih, di sana ada 15. 15 jurusan Ya, apa ada aja 15 jurusan. Rata-rata dari teknik semuanya, satu yang non teknik di sana. Meliputi dari bidang IT, ada dari bidang elektronika, ada dari bidang otomotif, sama yang satu dari pemesinan. Satu yang non teknik itu ada bisnis daring dan pemasaran, BDP. Bisnis Daring dan pemasaran. bisnis daring Ya, dan pemasaran. Berarti gitu. kayak ini digital ya, Mas, marketing ya? Ya, betul. Ya, belajar itu. Iya. Betul. Gitu ya. Ya. Oh, berarti memang fokusnya dari Skariga ini adalah di bidang teknik gitu. Iya, benar. Karena memang dulu kita berangkatnya STM. Jadi Apa? Sekolah Teknik Teknologi Menengah. Jadi kalau dulu kan SMK itu ada STM, ada SEMEA, ada SMKK. Nah, kalau SEMEA itu lebih ke arah perkantoran, kemudian SMK tata buku dan beda-beda sebagainya. gitu Iya dulu. Cuma sekarang udah dijadiin satu namanya SMK. SMK. Nah, karena kita basicnya dulu adalah teknik,
maka mayoritas jurusan di kita teknologi, teknik itu. Oh, berarti kayak broadcasting. Ya itu termasuk sih. Ada? Ada. Oh, ada juga ternyata. Betul. Yang nggak ada berarti yang kayak perhotelan kayak gitu-gitu. Nah, benar. Tata boga. Tata busana, Betul. tata rias, Kecantikan ya itu nggak ada. Kecantikan. tata krama, Tata krama. Tata krama ada pasti di sini. Oke, ini kalau berarti Mas Rian sama aku bingung panggilnya Mas atau AA. Emas atau aja dong. Bapak. Aku nggak cek aku. Oh, nggak apa-apa. Biar kita kelihatan kayak muda. Iya, iya. Boleh. Mas Rian sama Mas Akbar ini sebagai guru di Skariga. Iya, Kalau betul. Masnya sendiri guru di jurusan apa itu? Saya ngajarnya di pelajaran umum sih, di olahraga saya. Wow. Hampir semua ngajar. Ya. Oh, ini pasti favorit murid-muridnya ini kalau Biasanya guru olahraga adalah favorit murid-murid ya. Insya Allah karena begitu. paling sabar dan paling fun. Fun. Kalau Mas Akbar sendiri? Saya di IT. IT itu teknik informasi dan industri kreatif namanya sekarang. Karena ada tambahnya industri kreatif, soalnya ada konsentrasi kalian DKV, broadcasting, sama animasi. SMK juga ada di kafe ya? Iya, ada DKV sekarang. Kenapa aku dulu nggak SMK aja ya? Tunggu, kalau di kafe itu dia lebih ke apa ya? Lebih ke Bergelutnya. Desain komunikasi Desain. visual. Desain kayak- komunikasi visual. Iya, kayak desain-desain Ya, bikin grafis desain. kayak gitu-gitu Grafis kan itu ya. sekarang cetak. Ada animasi juga ya Mas ya. Animasi ada konsentrasi sendiri, udah dipisah. Kalau dulu kan multimedia jadi satu, semuanya dipelajari, animasi belajar, DKV belajar, broadcast belajar, selama sekolah ya. Sekarang udah dipisah langsung dari awal, mereka udah konsen di konsentrasi kalian tersebut. Kalau misalnya animasi sendiri, dia nanti proyeknya apa sih Mas? Ya, film animasi, motion graphic, terus movie kayak gitu. Oh wow, Tapi keren yo. dari SMK Negeri 3 ini, PGRI. PGRI 3 ini itu nggak sih kayak mereka bikin project yang emang projectnya punya, Industri. ya punya sendiri Skariga gitu. sendiri. Yang IP dikerjain namanya. sama teman-teman di sekolah gitu. Tergantung jurusannya, ada beberapa yang konsen di situ, namanya ada program Teaching Factory. Itu yang udah fokus konsen dan memang proyeknya dari klien itu di mesinan. Itu yang udah ada kliennya ya? Ya, Oke. dari industri, kemudian ada broadcasting juga, ada PH-nya, kemudian ada beberapa Alfamart, kita ada Alfamart Class juga yang ada laboratorium prakteknya Alfamart juga. Gitu. Nah ini muridnya ya, ini murid yang paling nakal ini ya dulu ya. Siswanya ini. Ini murid yang paling nakal dulu ya. Destroyer itu. Sekarang rambutnya nggak rapi Pak. Iya, kalau Rambutnya awal Pak, tolong itu. Nggak gondol rambutnya. saya suruh balas dendam, gondrong nggak mau. Nanggung. Udah kebiasa ya. Nanggung. Tapi untuk kalau aku nggak ngerti ya, kalau SMK itu mereka sekalian kayak membantu pelajarnya untuk cari kerja juga nggak sih kalau SMK tuh? Maksudnya setelah Jadi mereka langsung terjunkan lulus, ke lapangan itu kayak bukan, maksudnya kayak mereka setelah lulus tuh ada kayak di Penyaluran ke ya penyaluran kayak gitu-gitu Ya memang itu menjadi satu konsekuensi kita ya sebagai SMK itu kan pembedanya dengan sekolah umum SMA pada umumnya kan harus ada itunya. Ya. Dan mayoritas masyarakat itu memilih kita ya karena kita memfasilitasi hal tersebut. Lulus siap kerja. Tagline kita sebenarnya ada satu lagi selain success by disiplin tadi. Iya. Itu ada satu lagi namanya sekolah untuk kerja, usaha, wirausaha, kuliah apalagi. Jadi lebih kita fokuskan untuk bekerja. Makanya orang tua lebih cenderung nyekolahkan di kita ya karena dua hal ini, kedisiplinan sama kebekerjaan itu tadi. Kerja itu tadi ya. Komitmen itu kita bangun mulai dari awal. Jadi anak pertama masuk langsung mereka kita suruh milih lah karir lanjutnya mau kemana, mau ke perkuliahan, mau ke perguruan tinggi, atau mau berwirausaha, atau mau bekerja, atau mau berkarir ke TNI Polri. Itu sudah dari kelas 10 itu udah kita maintenance, gitu. Jadi supaya nanti ketika mereka sudah di kelas 12, proses rekrutmen itu tidak menunggu mereka selesai lulus dulu atau lulus dulu, tapi pada saat kelas 12, kelas 3 itu semester awal itu udah mulai ada rekrutmen. Oh berarti di SMK tuh juga mereka kayak kerjasama dengan kayak perusahaan-perusahaan untuk Pasti, rekrutmen. iya benar. Rekrutmennya juga di sekolah juga. Iya. Jadi ada banyak Betul. kegiatan yang pelaksanaan rekrutmennya nggak di perusahaan tersebut, tapi Iya. dilaksanakan di sekolah. Jadi anak-anak kelas 3 itu udah Nggak perlu kemana-mana. Iya, terorganisir di sekolah itu. Itu kebanyakan kalau dari perusahaan yang melakukan rekrutmen di sekolah dari jurusan apa itu? Yang Hampir paling merata banyak? sih, karena rata-rata memang seperti tadi saya sampaikan, ketika kita pernah polling ya, kenapa milih Skariga? Rata-rata pengen bekerja, berarti kan hampir semua jurusan muaranya sama. Iya. Akhirnya kita cari industri yang
benar-benar mereka bisa ngambil anak-anak ini tanpa harus anak-anak itu datang ke perusahaan tersebut. Karena kan belum tentu juga nanti anak itu diterima atau tidak. Jadi ayo datang ke Skariga, mau diservis dengan model seperti apa dari HRD-nya. Yang terpenting anak-anak kami ini bisa nyaman, tenang untuk melakukan proses rekrutmen itu di rumahnya sendiri. Dalam tanda kutip itu di sekolahnya sendiri. Gitu. Jadi proses rekrutmen tuh di sekolah ya? Iya, di itu sekolah. Kalau rekrutmen tuh setelah lulus atau menjelang lulus kayak gitu? Sebelum mereka lulus, lulus. mereka naik kelas 12 atau kelas 3, itu sudah banyak perusahaan yang melakukan proses rekrutmen. Bahkan yang baru-baru ini terjadi, itu banyak anak-anak kami itu yang program internship ya. Jadi mereka di saat kelas 12, di saat mereka magang di kami kan 1 tahun nih, ya 1 tahun. Kemudian ternyata pihak perusahaan itu membutuhkan manpower di posisi anak tersebut. Daripada perusahaan ini mau nyari open recruitment, nah, daripada seperti itu, ini ada anak 1 tahun udah ikut saya nih, attitude-nya bagus, etos kerjanya bagus, akhirnya ditawari kontrak kerja. Ketika ditawari kontrak kerja, lihat kategori dari persyaratan umur dan lain sebagainya, oke, akhirnya ya mereka nggak perlu kembali lagi kelas 3-nya ke sekolah, langsung lanjut jadi karyawan di situ. Bahkan sampai Tapi seperti tetap itu. lulus kan? Maksudnya di Iya. sekolah tetap lulus Jadi gitu Iya, kan ya? pelajaran-pelajarannya kan harusnya dia punya kewajiban menyelesaikan pelajaran Iya. dasarnya, matematika, Iya, iya. semuanya dikonversi otomatis sudah ada nilainya karena Betul. tujuan pembelajarannya tadi secara tidak langsung sudah tercapai. Jadi dia sekolahnya kalau diakumulasi ya cuma 1 tahun aja, kelas 1, kelas 2 prakerin atau PKL, kelas 3-nya dia udah Kerja. kerja. Kayak kuliah ya berarti ya, maksudnya internshipnya terus suksesnya dia di perusahaan itu bisa dikonversikan di Iya, betul. selain Nilai. sekolah gitu. Ya. Wow, Belum seru nggak banget SMK ya. ya? Mbak Lena. Nah ini kita punya Viti ya, kira-kira apakah yang akan ditunjukkan oleh Skariga kali ini? Check this one out. Sangat bangga 16 tahun lalu lulus SMK dan iya, semua cita-cita tercapai tanpa kendala. Inilah catatan sekolah pengantar cita alumninya. والعصر إن الإنسان لفي خسر 18 Agustus 1987, tonggak sejarah sekolah ini pertama kali berdiri. Bermodalkan 20 mahasiswa pada saat itu, kini bermetamorfosa menjadi sekolah kejuruan swasta yang patut diperhitungkan di kancah belantika pendidikan di Indonesia. Puncaknya pada pertengahan tahun 2016 dinobatkan sebagai SMK dengan siswa terbanyak keempat di seluruh Indonesia versi Direktorat PSMK Kemdikbud RI. Kami akan menyampaikan kekuatan di bawah naungan YPLP PGRI Dikdas Jawa Timur sebagai sekolah rujukan, DEVA dan revitalisasi. Mantap, luar biasa. Itu tadi berarti termasuk video profile dari Skariga. Itu Ya, yang bikin sekolahan, murid-murid di sekolah atau? Kolaborasi ya dari guru, dari alumni, dari siswa juga. Dari guru, Mentornya alumni, dari Pak Akbar ini siswa. mentornya. Berarti kalau dari alumninya sendiri pun juga masih erat banget ya. Iya, pasti. Contohnya? Alumni yang membawa ke sini, Tapi emang Mas. rata-rata kalau alumni dari teman-teman PGRI 3 itu emang maksudnya masih Solid masih banget ya? solid gitu loh alumni-alumni mereka tuh. Maksudnya di mana juga masih ketemu, masih kumpul kayak Kamu kayak gitu-gitu. kunal banget ya. Kamu kayak kunal banget sama Skariga betul. loh. Ada apa ini? Iya. Iya, sebenarnya kan ada. Banyak yang di situ. Bang, Iya, iya. temen apa temen? Kamu ya itu. temen ya, Man. Kamu tuh kayak udah kawin banget gitu loh sama Skariga. Padahal kamu nggak di sana. Aku tuh dulu sampai pernah kayak diajakin main ke sekolahan ke Serius? PGRI 3 yang masuk gang itu kan ya. Iya, benar. Di situ. Di Telogomas sebelah mana sih, Yang masuk Mas? gang yang kalau dari Pemandian Telogomas. Sebelum, depannya Begawan, deket Begawan. Iya. belakangnya ruko-ruko. Oh. Kalau kita masuk gang sih. Dia masuk gang gitu. Oh, itu masuk Telogomas ya? Iya. Di sana itu daerah sana itu ya. Iya. Yang bisa ini buat jalan tembusan kalau
Jembatan Macet. Begawan. Macet itu. Betul. Oh, masuk situ. Iya. Oh, tahu. Iya, aku biasanya lihat anak-anak pulang sekolah dari sana. Nah, betul. Nah, nanti kita akan ngobrol lagi. Hah? Lihat anak-anak sekolahan. Iya, kalau kamu semuanya dideketin, kalau kan cuma lihat aja. Duh, tante satu ini. Mas Hen, kamu angkatan berapa sih? 2000 berapa sih? Corona? Jurusan apa? Dulu waktu Covid, tapi tetap pembelajarannya tetap itu Jalan. di Iya. sekolahan atau daring. Campur. Iya, hibrid ya gitu. Cuman prakteknya ini agak sulit maintenance kan waktu itu. Iya, nah itu ya. Justru kalau praktek itu. SMK itu sebenarnya banyak Banyak banget di dan banyak prakteknya nggak sih Mas kalau misalnya SMK itu? Iya, pasti. Nah, Harus banyak. kita nanti bakalan tanya ya kesulitannya apa sih selama Corona kemarin hybrid, tapi sempet online semua kan ya? Betul. Sempet ya itu Waktu ya masih malah naik-naiknya itu. satu Indonesia Raya, satu dunia itu semuanya online, nggak ada yang ketemu secara langsung. Nah, kita nanti bakalan tanya tantangannya apa sih kalau dari SMK memberikan pembelajaran tapi secara online. Jangan kemana-mana, tetap slideshow. Pembukaan KJS FPLS 2023 Cita Garda Nawasena SMK PGRI 3 Malang. Semangat pagi. Anak-anak sekalian, selamat mengikuti KJS, selamat mengikuti pendidikan di SMK PGRI 3 Malang. Dan pada hari ini, Senin tanggal 10 Juli 2023, kegiatan Cinta Sekolah MPLS ke-36 tahun 2023 Cita Garda Nawasena SMK PGRI 3 Malang saya nyatakan secara resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar, sukses semuanya. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Gubernur Jawa Timur untuk berkenan melaksanakan penandatanganan buku Nawasena. Penyerahan secara simbolis donasi buku dari 978 peserta KJS MPLS kepada Kepala Perpustakaan Anak Bangsa Jabung, yaitu Bapak Eko Cahyono. Memberikan tepuk tangan yang meriah atas penampilan Kospa Riga. Mengibaskan bendera merah putih yang sudah dibagikan sebagai tanda untuk menggugah rasa cinta tanah air dan meningkatkan rasa nasionalisme. Wow, tadi kita habis melihat Viti. Wow. Itu tadi kegiatan apa, Mas? MPLS. MPLS. Kalau MPLS itu berarti kayak ospek, apa Ya. bahasa Mos dulu, Mos. Mos. Mohon maaf kalau di tahun saya dulu nggak ada MPLS. sama. Hanya Mos. Mos. Ya. Kalau mos itu kan apa namanya biasanya identik dengan apa namanya bikin kostum yang aneh-aneh. Terus tatipnya Macam-macam, nyeleneh-nyeleneh. takut. kereng-kereng apa sih Takut bahasa ya, Indonesianya kereng takut. aku mikir. Galak-galak. Tapi kalau MPLS langsung 180 derajat berbeda loh. Sekarang udah nggak kayak dulu ya, maksudnya Iya. kayak yang
bikin aneh-aneh. disuruh marah-marahin. secara namanya udah kita rubah kan ke KCS kan. KCS Kita namanya KCS kegiatan cinta sekolah. Kegiatan Jadi harus cinta diawali sekolah. dengan Cinta. mencintai Waduh, gitu. kalau MPLS itu kan masa pengenalan lingkungan Lingkungan sekolah, sekolah. ya kan, makanya pada lembut-lembut MPLS itu cuman mungkin tegas aja gitu Ya, ya. betul. Aduh, kangen banget masa mos. Bikin name tag pakai kerdus, Iya. tas dari kerdus, Dari ya. kresek. Kresek. Obrak-abrik sekolah. Makanya kan kayak agak keras gitu. Ya, betul. Masa Marah-marahin, berabrik kayak kita nggak salah apa-apa kayak Dicari aja salahnya. ya kayak gitu kan. Sekarang udah kayak udah enak. Udah lebih mengenalkan sekolah gitu ya. Iya, Tapi iya, kalau iya. menurut Mas Rian sama Mas Akbar sendiri, konsep dari MOS itu tadi yang istilahnya kalau kita bisa bilang lebih kreatif dan agak garang sedikit dengan sekarang masa MPLS atau KCS itu tadi. Ada perubahan yang signifikan nggak sih dari anak-anaknya sendiri? Kalau selama ini kenapa dirubah itu kan memang pengennya pendekatannya secara lebih humanis ya. Oke. Karena kalau orientasi siswa itu lebih ke pressure, keras dan sebagainya. Jadi Ya. esensinya malah nggak nyampe. Padahal sebenarnya di situ adalah kita mengenalkan sekolah. Seperti apa sih budaya sekolah kita, budaya Skariga itu seperti apa. Makanya kita memberikan dari nama aja kita familiarkan namanya kegiatan cinta sekolah biar mereka terbiasa dengan bahasa cinta, bukan terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya keras, tegas dan sebagainya. Ya. Meskipun di dalam kemasan itu tetap kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kedisiplinan itu. Jadi mereka dengan disiplin positif, artinya munculnya bahwa mereka itu melakukan hal itu dengan senang hati, dengan sukacita, bukan karena paksaan. Ya. Jadi lebih ke situ sih yang kita Ada sentuh. hukuman pun karena ada alasannya. Iya gitu benar, ya. dirasionalkan bisa. Oh kamu begini, berarti konsekuensinya harus ini. Kamu seperti ini, konsekuensinya harus ini gitu. Tapi kalau dari Skariga sendiri nih, apa sih yang membedakan KCS-nya dengan sekolah-sekolah lain? Oke, namanya KCS, kita selalu diadakan di luar sekolah ya. Oke. Ada banyak pertimbangan sih. Yang jelas pertimbangan yang pertama, yang Sekolahnya nggak muat. Sekolahnya nggak muat ya. Karena kita nggak punya lapangan yang luas untuk menampung sekitar 980 siswa baru tiap tahunnya. Emang seterkenal itu SMK BGRI itu. Nah tahu lagi kan mbaknya? Iya. Iya. Betul. Ya gimana Mbak Drusan? Siswanya tuh banyak gitu kan Iya. ya. Betul, ya. Di Skariga nggak butuh guru. Ini kebetulan udah tahu seluk beluknya Iya. Skariga, gimana budayanya Skariga. Guru BK kayaknya ya, guru BK Masuknya ya. lewat mana? Anak-anak bolos Guru BK. biasanya di Nah, sekolah. Guru tatip bisa loh, guru tatip. Cocok ini. Tatip, Lanjut guru BK. lanjut Mas. Iya, jadi tempatnya pindah-pindah. Tiap tahun kita berusaha seinovatif mungkin. Kita biasanya kita pernah opening di halamannya MOG, Malang Olympic Garden. Ya. Terus kita pernah di Arhanud, kita pernah di Dodikjur Bela Negara, kita pernah juga pembukaan di Gor Bima Sakti ya. Ya, maksudnya. Jadi kita pindah-pindah. Untuk yang tadi di VT itu kita laksanakan di Pusdik, Arhanud. ya. Arhanud yang tadi kita MPLS pertama dan dibuka oleh Gubernur Jawa Timur Ya. yang terakhir tahun kemarin itu. Oh itu baru tahun kemarin. Tahun kemarin. Kemudian pendekatannya kita ada pendekatan materi teori-teori ya kaitan dengan budaya sekolah. Kemudian kita juga ada materi pendekatan disiplin yang langsung mentornya dari bapak-bapak TNI. Kemudian diakhiri dengan pentas seni dan kita nginep. Kemudian ada juga yang jalan bareng-bareng itu kita nyebutnya apa Pak Rian? Jelajah malam itu Napak Mas. tilas. Napak tilas. Ya. Napak Kayak penjelajahan. Iya, Iya. kita Itu kan. startnya dari kemarin kita startnya di Batu, finishnya di Arhanud. Surabaya. Jauh ya. Gresik. Jalan, Mbak. Ya, Mas Akbar rasanya mau menghantam saya loh tadi. Startnya dari Batu, finishnya di? Di Pusdik, Pusdik Tapi nggak lewat jalan-jalan. Ya, Ya, nanti nginep di sana malamnya Inaugurasi, pensi, biasanya ya. inaugurasi. Biasanya berapa hari sih kalau Kurang KCS? lebih totalnya 5 hari. 5 hari. 5 hari itu di satu tempat itu? Atau Yang tahun kemarin kebetulan berada pada satu tempat. Hanya saja Oke. waktu napak tilasnya jelajahnya itu Beda kita tempat. startnya di WSB itu wisata edukasi Subatu turun sampai ke Pusdik Arhanud. Tapi untuk di situ Tapi semua. ya masih deket sih, masih deket. iya. Ya. Tapi kalau aku ya ngos-ngosan juga sih sedekat apapun. Kecuali kayak dari Pujon. Jalan. Nah, dulu pernah memang, iya sebenarnya kita dulu pernah, Bu. dulu pernah Dari kita Pujon. benar kita dulu memang kita menyesuaikan dari kondisi pelajar atau peserta di saat ini ya. Kalau dulu banget ya mungkin era-era saya atau Pak Akbar itu saya dapat cerita aja sih dari guru-guru yang senior bahwa kita pernah startingnya itu dari sekolah finishnya di Coban Rondo. Itu jalan. Startnya dari Tapi lewat
lewat jalan biasa atau lewat kayak sawah-sawah? kayak Campur ya, jadi lewat jalan utama kemudian dimasukin ke sawah kayak gitu. Tapi zaman dulu belum rentan dengan yang namanya bullying dan lain sebagainya, kemudian ada kekerasan dan lain sebagainya. Saat ini kita sesuaikan sih dengan kondisi, dengan perundang-undangan yang ada. Kan kita mengacu pada namanya MPLS ini kan pasti ada pergubnya, turun ke dinas bahwa ini harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi kita menyesuaikan dengan kemasan, tapi kesekarigaannya itu tidak lepas karena disiplinnya harus tetap dapat kan itu. Tapi out of topic ya Mas. Ya. Kenapa apa sih yang bedain kayak murid-murid zaman-zaman dulu gitu sama zaman sekarang? Kenapa sekarang kayak lebih banyak bullying padahal kayak parenting tuh udah banyak banget. Udah lebih modern ya. Malah kalau kita cek orang-orang tua zaman dulu tuh lebih keras daripada zaman sekarang. Tapi kenapa kayak anak-anak zaman sekarang yang lebih Rentan ya. lebih rentan? Apakah ngaruh membuli juga temennya, sebenarnya? apa kayak gitu-gitu? Ya awal mula memang ada apa ya istilahnya di proses pembelajaran era pandemi kemarin itu kan yang paling sulit untuk kita maintain itu adalah soft skill atau mereka dalam hal attitude. Kita kan nggak pernah tahu, konsep Skariga sendiri adalah sekolah yang erat dengan kedisiplinan. Tapi pada saat kita tidak bertemu dengan anak, kita tidak bisa mengetahui secara fisik mereka bagaimana, anak merasa tidak terawasi dan lain sebagainya. Itu mungkin menjadi sebuah modal ketika ketika mereka dibenturkan dengan era pasca pandemi, itu menjadi sosok yang baru kembali. Artinya baru itu ya bisa baik, bisa karya tidak baik, karena mungkin kontaminasi pada waktu pembelajaran di era pandeminya itu macam-macam gitu loh. Itu salah satu mungkin yang jadi pemicu. Kemudian sebenarnya preventif dari pemerintah, kemudian dari dari instansi-instansi terkait dengan bullying dan kekerasan itu sebenarnya sudah memberikan pakar-pakar tertentu, memberikan sebuah aturan-aturan. Namun saat ini kan dengan adanya semakin mengikat, semakin digamblangkan, justru malah ini cadang dipakai untuk menjadi sebuah kesempatan itu. Banyak muncul konflik dan lain sebagainya yang dibenturkan. berani nantang-nantangin guru juga Nah, kan. gitu, Kalau iya. dulu kan kita kayak takut banget. Meskipun kita kayak dicubit apapun, kita nggak bakal kayak yang sekarang kayak lapor polisi. Bandelnya nggak sampai yang nantang Betul. gitu ya. Benar. Sekarang tuh udah kayak seberani itu sama guru gitu. Ya memang pendidikan itu kalau di sekolah ya memang itu adalah pendidikan di formalnya ya. Dan di informalnya di dalam keluarga itu menjadi satu poin penting juga. Kalau memang berangkatnya di keluarga itu sudah baik, mereka dididik dengan baik oleh orang tua, insya Allah di sekolah pun akan mengikuti. Tapi kalau ketika di rumahnya pun juga sudah ada konflik, kita kan nggak selamanya ini ada dengan anak-anak di sekolah gitu. Betul, kan cuma beberapa jam aja ya Mas ya di sekolah. Pastinya ya. sinergi ini yang harus terbangun secara baik antara guru, antara orang tua dan siswa itu sendiri gitu. Tapi kalau menurut mas-mas sekalian, Mas sekali, pasti kamu lupa. Mas Rian dan Mas Akbar. Betul. kayak anak-anak yang sekarang, kayak tahun ajaran yang sekarang tuh bedanya lebih ke arah yang lebih enak untuk diajar yang di era sekarang atau yang di era sebelumnya sih? Tingkat kesulitannya mungkin ya, tingkat tantangannya. Iya, memang ada tantangannya sendiri-sendiri karena anak yang generasi sekarang dipengaruhi dengan media komunikasi digital yang kenceng banget. Iya, gitu bener ya. banget. Jadi kayak belajarnya mereka lebih cenderung banyak sendiri, lebih senang belajar online. Kalau dulu mungkin handphonenya masih jarang yang punya ya. Jadi nakalnya pun kalau dulu mungkin nakal bolos ya. Kalau sekarang nakalnya udah ada kaitannya sama media digital. Terus ada banyak hal sih kalau sebagai guru, karena guru punya kewajiban harus kenal dengan karakteristik peserta didiknya ya, kita menyesuaikan bagaimana tetap tujuan pembelajarannya gimana caranya tercapai dengan maksimal dengan berbagai metode pendekatan tentunya kayak gitu. Kalau diomongin enak mana dulu sama sekarang ya nggak bisa dibandingin ya, plus minus. Ada rasanya masing-masing ya, setiap angkatan pasti ya. Nah, nyambung tadi sempat Mas Rian menyampaikan kalau kenapa sih kok sekarang banyak bullying, karena salah satu faktornya adalah corona itu tadi, semuanya dikungkung di rumah masing-masing dan pakai handphone ya kan, sosmed juga pasti lebih sering dilihat gitu. Nah, nyambung sama pertanyaan saya di segmen sebelumnya, apa sih yang diterapkan oleh Skariga sendiri ketika corona kemarin pembelajarannya, karena kan sebenarnya banyak prakteknya harusnya ya. Nah, untuk mempertahankan quality dari pembelajaran Skariga ketika pembelajaran masa online kemarin tuh gimana? Ngakalinnya gimana? Ya memang waktu itu kita membuat sebuah metode yang macam-macam ya, metode yang macam-macam. Tapi laki-laki memang kita dibenturkan dengan tidak bisa bertatap muka, tidak bisa ketemu. Sulit. Padahal ya
Mungkin kalau bidang IT ya, informatika waktu itu jurusan yang kayak tadi kayak TKJ, RPL, mungkin multimedia, animasi, mereka bisa belajar pakai perangkat komputer masing-masing, laptop masing-masing punya kan. Tapi kalau misalkan kaitannya dengan jurusan teknik mesin, kan nggak mungkin juga mesin bubut itu mau diantarkan gilir ke rumah sini itu kan nggak bisa. Padahal itu waktu itu memang kualitasnya yang pengen kita jaga di situ. Akhirnya kita lebih ke apa ya, mau tidak mau, suka tidak suka ya kita memperkenalkan itu lewat video, lewat pembelajaran secara online. Maka di divisi kami waktu itu yang di SMK PGRI 3 Malang ini kita memfokuskan untuk video pembelajaran itu kita buat sevariatif mungkin. Meskipun hanya satu arah, karena nggak ada komunikasi. Kita serba salah waktu itu kalau pengen kita belajarnya dua arah, kita harus pakai fasilitas Zoom atau yang lain-lain. Itu lagi-lagi kita membebankan kuota ke siswa, akhirnya ke orang tua dan lain sebagainya. Padahal waktu pandemi itu mungkin kondisi ekonomi pun juga nggak stabil kan. Itu menjadi sebuah polemik yang apa ya, waktu itu bagaimana kita harus survive sebagai sekolah, bagaimana kita memberikan sebuah pelayanan, akhirnya ya standar-standar seperti video itu yang sudah yang benar-benar ini bisa diterima oleh anak-anak sevariatif mungkin. Untungnya kita sebelum pandemi itu pembelajaran sudah terbiasa menggunakan tablet. Nah, jadi pembelajaran itu tidak hanya dilakukan di kelas itu saja. Di luar area sekolah pun tablet ini karena hak milik untuk anak-anak, seluruh siswa baru kan kita berikan itu. Jadi mereka bisa melakukan pembelajaran via tablet itu. Jadi mereka secara konteks mekanisme pembelajarannya pun nggak masalah. Karena sudah terbiasa di situ. Berarti medianya sudah difasilitasi oleh sekolah ya? Bener, udah kita kasih. 2018 kita 2016 ya, anak-anak kita setiap siswa baru, makanya kita ada biaya PT2N ya namanya, biaya tidak tertanggung negara. Jadi memang sekolah dulu beritanya sekolah gratis, tapi ada standar di SMK PGRI 3 Malang yang memang tidak ditunjang oleh negara. Jadi akhirnya ada biaya masuk itu dan salah satunya tablet. Itu, dan tablet itu untuk tunjang pembelajaran itu. Jadi rata ya semuanya ya, nggak ada yang nggak punya, nggak bisa ngakses. Seluruhnya punya karena memang kita butuh itu dan kebetulan di 3 tahun yang lalu pas masuk masa pandemi, ini kepake gitu loh. Anak udah familiar dengan itu, medianya pakai itu, hanya saja mungkin selama ini koneksinya mereka pakai wifi yang ada di sekolah ya. Sekarang ada di rumahnya masing-masing itu aja. Jadi lagi-lagi ya fasilitas itu sudah terpenuhi gitu loh di Skariga ya. Ih, mantap. Aku jadi pengen SMK. Ya, emang kalau SMK gitu. Jadi kayak kita tuh nggak cuman kalau di sekolah biasa, SMA kan kita cuman tahu teoritis gitu kan, teorinya doang. Kalau di SMK tuh emang apa prakteknya sekalian gitu. Karena kalau anak-anak zaman sekarang pun kalau mereka nggak pegang langsung alatnya itu kayak susah gitu kan ya. Betul. Practice make it perfect. Nah, bisa aku bahasa Inggris. Nah, tadi sempat dari ceritanya Mas Rian, dari Mas Akbar, SMK PGRI 3 ini kan SMK yang wow gitu ya, luar biasa dari fasilitasnya. Oke. Terus kedisiplinannya juga diutamakan. Sulit nggak sih masuk ke sana? Buat teman-teman ada tes dulu nggak sih? Ada tes khusus nggak sih? Daftar sehabisnya kuota gitu. Maksudnya nggak sulit sih, kan ada satpam bisa tanya di situ. Oh ya bener juga. Bener juga ya, nggak perlu punya kunci sendiri. Nggak perlu, ya. Langsung diantarkan nanti. Sabar. Kelihatan guru olahraga. Apakah ada tes gitu? Seleksinya kayak, sulit nggak? Seleksi gitu atau ya udah sehabisnya kuota gitu? Ada seleksi kita. Yang utama memang dicek fisik. Cek fisik itu paling utama. Jadi nggak boleh kenapa nih? Tindik, kemudian bertato, itu yang paling utama 2 hal ini. Kemudian kalau untuk buta warna dan lain sebagainya, tes mata, kemudian pendengaran itu hanya untuk beberapa jurusan tertentu. Mapping jurusan. Tapi kalau untuk tato dan tindik itu mutlak. Karena apa? Karena di awal orang tua menyekolahkan, anak pengen sekolah itu kan rata-rata 89% itu pengen bekerja. Sedangkan ketika nanti lebih baik kita screening di awal. Nah, daripada mohon maaf misalkan kita kelepasan, kita nggak lakukan screening, anak itu sudah terlanjur bagus skillnya, tapi ketika ditemukan dengan user, dengan HRD, nah ketika di medical check up, kok nemu ini tidak sesuai, kan menjadi suatu hal yang mubazir. Itu kita screening dulu, makanya cek fisik ini menjadi hal yang utama sih. Gitu. Tapi masih banyak ya, maksudnya kayak perusahaan-perusahaan besar yang
bertato walaupun itu kecil pun tuh Nggak boleh. sebagus apapun Tatonya. skillnya ada. Iya mau. Itu Jadi- kenapa aku masih nggak paham, maksudnya kayak kan yang dibutuhin mereka tuh kayak skill gitu nggak sih? Biasanya secara physically kan kita juga dilihat juga Kan gitu kayak itu nggak loh. kelihatan kayak di sini. Nanti coba ya aku tak bertamu ke perusahaan itu ya, tanya ke HRD-nya ya. Kenapa ya? Kenapa Pak Bu? Oh nggak boleh. Skillnya kayak udah mumpuni banget untuk Karena perusahaan apa? Tapi luar biasanya di Skariga sendiri ternyata dari awal bener-bener ditanamkan Iya, gitu loh, kalau nanti di dunia kerja itu nggak semuanya sesuai keinginanmu gitu loh. Ada kedisiplinannya masing-masing, ada standarnya masing-masing, dan itu sudah mulai ditanamkan dari awal masuk ke Skariga. Nah, di Betul. segmen terakhir nanti kita akan ngobrol lebih lanjut, kira-kira ada persyaratan apa lagi sih yang dibutuhkan kalau mau masuk Skariga, dan apakah Ada itu nggak sih kayak di SMA biasa kayak ekstrakurikuler? ya Ada nggak ya? pendidikan non akademik? Ya. Ya, Nah, kita akan ngobrol setelah yang satu ini, slide show. Oke, di segmen terakhir ini aku mau tanya dulu ya, ada itu nggak sih ekstrakurikuler di Sekolah. Skariga? Apa aja? Ada banyak sih, kurang lebih ada hampir 30-an ya. Waduh, Hampir 30. jurusannya ada 15, ekskulnya 30. Banyak ekstrakurikulernya daripada Lah ya. Luar biasa, apa aja itu? Apa aja? Yang Mewadai paling rame deh. apa ya? Yang paling rame e-sport sih, e-sport rame. Oh, ada Mobile Legend. Ya, itu. Oh, ekspor ada itunya. Ada ekskulnya. Ada ekskulnya di Bener. sekolah. Karena itu kan sebuah potensi sebenarnya kan. Iya. Sebuah skill kan itu. Iya. Hanya saja kalau Baru kita tahu lah ini. Makanya Anak jadi ekskul. game malah difasilitasi di ya sekolah ya. harus, karena itu ada, bahkan ada pekan olahraga nasional PON itu kan udah ada e-sport. Di SEA Games mana ada e-sport, kejuaraan dunia ada e-sport. iya. Jadi itu menjadi sebuah potensi anak untuk kan masuk ke sana kan. Siapa tahu dari 2.500 siswa ini ada yang nanti jadi atletnya e-sport Indonesia Iya, kan kayak gitu. Maiden. Nah, Kamu tahu Maiden makanya nggak? dari ini mereka main game ini kalau nggak kita wadahi, nggak kita fasilitasi, nggak kita sering ikutkan event, ya akan kemana-mana kan gitu. Iya, bener. Nanti kita maintenance saja sekalian gitu. Pantesan jadi sekolah favorit. Iya, makanya kayak Hobinya anak-anak difasilitasi. terus yang kayak banyak peminatnya lagi apa nih? Apa Bapak ya? Ini bela diri. Bela diri. Bela dirinya ada empat perguruan. 4 perguruan ya. 4 perguruan. Apa itu maksudnya? Eh, 4 macam gitu. Iya, ada tarung derajat, taekwondo, Belajar taekwondo, tapak suci, atau pencak silat, sama satu Karate. Wish, Itu luar biasa. banyak-banyak eskul Ya. gemuk-gemuk. Kemudian ada eskul yang dia menunjang kompetensi keahliannya. Misalnya di otomotif itu ada eskul namanya otomatis plus. automatic ya. Itu anak otomotif yang dia pengen upgrade skill ke advance ya. Jadi bisa ditampung di eskul itu. Jadi Ya. masing-masing jurusan tadi kenapa banyak? Masing-masing jurusan yang jumlahnya 15 tadi dia juga ada eskulnya Eskulnya. lagi di luar jam pembelajaran. Ya. Oh iya. Jadi kayak setiap jurusan mereka punya ekskul sendiri. Terus termasuk yang religius juga ada penerbang. Ya, Jadi penerbangan Penerbangan. pilot ya. Iya. pilot. Lengkap ya di sana ya. Macam-macam Kayak sih. banyak disukain sama cewek-cewek gitu. Dance ada. Dance, Ada. tari itu. Tari. Kayak kalau dance tuh kayak semua sekolah pasti ada nggak sih? Iya, Ya. Cuma di kita Tari basicnya tradisional. olahraganya ada, eskul yang bidang seni ada, yang kaitan dengan kompetensi, tadi menunjang kompetensi ada, yang umum juga ada. Badminton, Gitu. ada semua siswa. Ada olahraga. Ini Macam-macam. wes, ini yang dicari oleh sobat selai gitu kan, maksudnya dalam satu tempat bisa mengembangkan skill di berbagai bidang gitu Benar, loh. benar. Nah, nyambung di proses seleksi itu tadi. Iya. Adakah persyaratan-persyaratan lainnya yang mungkin harus dipersiapkan oleh sobat selai yang nantinya pingin gabung di Skariga, Mas? Boleh di-spill dong. Boleh. SSB ini kan seleksi siswa baru ya, kalau pada umumnya disebutnya PPDB ya. PPDB, Kalau kita ya. SSB istilahnya. Jadi ini
sebenarnya kita tanggal 10 bulan 10 tahun lalu udah buka. Ya, namanya jalur untuk tahun ajaran yang ini nanti yang 24-25. Itu kita udah buka, udah dapat sekitar 570 siswa. Itu yang sudah yang sudah terregistrasi. Artinya mereka sudah daftar ulang, sudah mendapatkan fasilitas seragam dan lain sebagainya. Ini nanti tanggal 24 kita akan buka, lusa ini buka untuk di jalur yang kedua. Ini kurang lebih kuotanya kurang sekitar 300-an lagi karena pagu kita sekitar 900-an ya. Kemudian persyaratannya yang pasti mereka ya Saya tidak nyalek. itu namanya kan Pak Mat ya, pakai Denmat kita, jadi kita pakai Pak figur Mat. bapak-bapak ya. Yang sebelumnya itu kita pakai Makmur ya, sosok emak-emak yang kemarin 570 sekian itu namanya jalurnya Makmur, makin murah. Sosoknya emak-emak. Mama kan suka yang murah-murah ya. Iya. Nah, itu. Kita launching di tanggal 10/10 pas hari belanja online nasional juga. Itu. Jadi Kalau kita yang pakai itu gelombang 2 ini Mat namanya. Pak Mat Pak Mat Kita buka besok tanggal 24. tanggal 24 lusa ya. Ya, betul. Tapi bisa inden maksimal sampai tanggal 23. Besok. Inden itu via WhatsApp ya, besok terakhir inden. Kemudian untuk yang tidak inden tanggal 24 kita buka pendaftaran. Langsung datang langsung. Sampai kapan? 2 bulan ya. Iya, sampai tanggal 1 Maret sih jadwalnya. Hanya saja kita kan ya betul. Langsung kita tutup. Iya, benar. Tapi kayaknya nggak sampai deh, nggak sampai Maret deh. Paling tanggal 25 udah penuh. Ya. Satu hari Satu toh. hari. Persyaratan yang perlu dipersiapkan apa aja itu, Mais? Kakak. Ya, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran. Administratif ya pokoknya ya. Administratif. Ada kok di Ada semua sih Instagramnya di Skariga Official. Apa Instagramnya? Skariga. official. Skariga_official. Kalau secara administrasi semuanya di sana ada. Semuanya di sana ada ya di Ya, sosmed benar, ya. ada Yang semua. penting kalau secara fisik tidak tatoan dan tidak Tindak. bertindak. Yes. Mungkin Pak Rian ceritain Pak Rian tahapannya kalau datang utuk. Oh iya. Apakah bisa online atau harus Jadi datang ke sana ambil kita formulir? tuh 1 hour service ya. Jadi 1 jam aja selesai. Wow. Artinya Kayak samsat ya Pak? iya betul. Drive thru ini SSB versi drive thru. Jadi mereka datang sama orang tua atau tidak dengan orang tua. Mereka membuatan akun. Pembuatan akun ada petugas langsung, ada satpam dan yang akan ngarahkan. Kemudian setelah itu mereka cek berkas. Setelah cek berkas, mereka langsung melakukan cek fisik. Nah, kalau cek fisik gagal, mereka harus ada persyaratan apa, mungkin ditemukan ini dan lain sebagainya, maka harus begini dan seterusnya. Kalau mereka lolos, langsung pengukuran seragam. Langsung. Jadi setelah cek fisik langsung pengukuran seragam. Setelah pengukuran seragam mereka membeli token pendaftaran. Setelah membeli token mereka langsung menuju ke ruang pengisian data. Inputting data online 10 menit aja mereka ngisi, dibantu dengan tenaga dari kita. Kemudian tokennya dipakai untuk mengakses itu. Jadi tanpa token mereka nggak bisa masuk. Sekalipun udah dibuatin akun ya. Itu untuk mengapprove data validasinya. Kalau itu sudah selesai, mereka langsung ada rekomendasi pengumuman. Kalau dinyatakan diterima, langsung melakukan proses pembayaran registrasi. Setelah PT2N tadi yang disebut dengan PT2N, setelah pembayaran itu mereka langsung ambil seragam. Jadi proses jadinya seragam hanya secepat itu ya. Sudah jadi Sudah seragam. jadi. Sama tasnya Kan barusan ngukur ya Pak? Iya. Itu barusan Sudah ngukur. jadi. Ada tes kan? Nggak ada. Enggak ada, jadi enggak ada. Cek fisik cuman cek fisik dengan persyaratan tadi. Makmur selama ini udah nggak ada. Nggak ada Nanti tes. ada tes matrikulasi namanya. Ya. Itu untuk pemetaan pemetaan jurusan aja. Betul. Bukan tes untuk masuk ya? Bukan. Mungkin dari administrasi itu tadi nilai-nilai di Rapot, SMP iya, ada ya. fotokopi. Iya benar Rapot itu. ya, ada rapot itu tadi. Lulus Karena ada administrasi. beberapa benefit yang bisa didapatkan di situ. Iya. Terkait dengan prestasi akademik nanti akan dapat potongan diskon. Kemudian ada mungkin dia bareng teman aja, ngajak bareng teman satu tetangga satu rumah, ini ada diskon juga. Itu mereka tahfiz Quran atau apa itu macam-macam sih, ada diskon yang kita tawarkan di Dan situ. khusus untuk yatim piatu ya, ada Ya. program 0 rupiah. 0 rupiah artinya mereka Yatim doang dong. Lagian aku juga sudah selesai, masa sudah mentas. Itu nggak rupiah itu Mas. Apa anakku nanti ya, mamanya yatim. Iya. Ada. Tambah keliru. Apa butuh. Oke, luar biasa. Mamanya yang yatim, anaknya bisa dapat ini enggak? Jangan dong. Aku masa enggak dapat cinta lagi nanti ya Allah, mulutmu.
Astagfirullahaladzim. Nah ini terakhir untuk menutup segmen kali ini dari Mas Rian dulu. Ada yang mau disampaikan nggak untuk Kenapa harus Sobat pilih Selai? SMK PGRI 3 selain seragamnya bagus? Selain seragamnya baru ngukur ini udah bisa diambil ya kan? Iya. Ya, kenapa harus K3? Karena saat ini mungkin orang tua atau anak pada umumnya dengan kecepatan teknologi mereka juga ingin pendidikan itu dikemas dengan cara yang cepat. Ya. Mereka belajar bisa di mana-mana dengan guru siapa saja, Ya. termasuk gadget yang mereka bawa kemana itu adalah guru mereka. Bahkan di sekolah pun sebelum mereka berhadapan dengan guru, pengen tahu materi, dia sudah tahu duluan. Ya. Nah, karena di K3 bukan hanya soal pembelajaran saja, tapi di situ adalah soal pendidikan, terutama adalah pendidikan karakter, kedisiplinan. Biar bagaimanapun kita dibekali dengan skill yang macam-macam, tapi kalau bad attitude kita tidak akan punya tempat. Itu aja sih. Bukan soal pembelajaran tapi soal pendidikan. Yes. Masa Mas Rian? Mas Rian. Kalau dari Mas Akbar sendiri apa yang Ya, mau kalau disampaikan? saya beda sama Mas Rian ya. Iya, jangan sama. Iya, harus beda. Harus kreatif Angel, dong. pikir nih. Untuk saya duluan, untuk saya duluan. Jeragan kopi harus kreatif dong. Harus kreatif. Oke, Iya. jadi begini, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Sobat Selai dong. Sobat Selai. Sobat Selai dong. Oke, begini Sobat Selai, jadi SMK PGRI Gamalang itu legendaris ya, karena berdiri sejak tahun 1987 Ya, dan berdiri itu. dipercaya, ya berdiri terus dari dulu. Iya. Berdiri nggak Iya, capek ya? Iya, gedungnya Luar tinggi. biasa loh. Ya, dipercaya lebih dari 2.400 jumlah siswa, tentunya ada orang tuanya ya. Ya, mereka percaya semua dan tiap tahun lulus kurang lebih 900 sekian siswa dan itu salah satu indikator bagaimana kalian memilih sekolah. Ya, karena terpercaya itu tadi. Ya. Itu dari Mas Akbar. Masuk Mas Akbar. Masuk Mas Akbar. Iya. Iya. Yang penting apa sih kalau misalnya kita cari sekolah itu yang bisa dipercaya untuk menitipkan anak-anak gitu Iya, kan ya, yang nggak sampai salah. Menyekolahkan anak tuh cuma mau dititip Iya, aja. dan berdiri sejak 1987. Luar biasa, terima kasih Mas Ya, Rian, terima kasih Mas Akbar. Semoga lain kali kita bisa main ke sana Boleh, lagi ya, Iya, biar kita bikin bisa. konten ini loh, TikToknya biar Ya, boleh bareng-bareng bikin konten sana. Boleh ya kita main ke Boleh ya. boleh ya kayak room tour kayak gitu. Dalam waktu Boleh. dekat ada ini nggak sih, apa kayak acara-acara kesenian gitu nggak sih, atau pensi atau apa gitu nggak sih? Ya diadain aja kalau. Oh, diadain. Diadain Ya, aja. Karpet merah langsung gelar Oh. aja nanti. apa kata Pak Wakasek. Tadi ini panggil kepala sekolah. Oh, Jadi, luar biasa. Iya, apa jari Pak Rian gitu. Oh, Kalau iya. nggak ada acara, adain aja langsung gitu. Selain santai kita jalan-jalan ke Boleh. Besok banget. besok banget boleh. Boleh. Jangan krunya nggak ada. Tambah repot. Bulan ini bisa kira main Boleh, ke sana? boleh. Boleh Bisa. ya. Nah, Tunggu. kita mau lihat 15 jurusan dan 30 ekstrakurikuler yang ada di sana. Ya. Siapa tahu kita masuk sana dapat tablet, ya kan? Ya, boleh. Kalau nggak dapat puyer nanti. Bukan. Ya. Terima kasih sekali Ya, lagi. terima kasih, Sobat Pak. Selai, thank you so Terima much kasih sudah semua. menyaksikan episode kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya dengan bintang tamu yang luar biasa. Kita pamit, bye. Sampai ketemu. KCS FPLS 2023 Cita Garda SMK PGRI 3 Malang. Semangat pagi. Anak-anak sekalian, selamat mengikuti KCS, selamat mengikuti pendidikan di SMK PGRI 3 Malang. Dan pada hari ini, Senin tanggal 10 Juli 2023, kegiatan Cinta Sekolah MPLS